Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على الدين الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين أما بعد أيها الحاضرون أيها المسلمون أيها المستمعون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة rahimakumullah. Kesempatan siang yang penuh dengan barokah dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, perkenankan Al-Faqir mengajak kepada hadirin, utamanya kepada diri pribadi, untuk senantiasa berusaha semaksimal mungkin meningkatkan temperatur iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan jalan kita melaksanakan apa yang sudah menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah dan Rasulnya. Diharapkan tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bahagia dan mendapatkan predikat husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholatul Jumat rahimakumullah. Ini adalah Jumat pertama tatkala kita memasuki yang namanya bulan Sya'ban. Orang Jawa mengatakan bahwasanya bulan Sya'ban itu adalah bulan yang namanya bulan ruah. Mengapa sampai Kanjeng Sunan Kalijogo mengatakan bulan
Dalam rangka apa kita mendatangi orang yang sudah meninggal? Dalam rangka kita mendoakan beliau-beliau yang sudah meninggal, diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta amaliyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sholatil Jumu'ah rahimakumullah, tatkala kita memasuki bulan Syaban, berarti selangkah lagi kita akan memasuki yang namanya bulan Ramadan. Dan tatkala kita di bulan Syaban ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita semua, man shoma thalathata min awal Syaban, barang siapa yang berpuasa pada 3 hari di dalam bulan Syaban, wa thalathatan min awsatihi, dan 3 hari di pertengahan bulan Syaban, wa thalathatan min akhirihi, dan 3 hari di akhir bulan Syaban. Apa pahala yang didapat oleh kita sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kataballahu lahu thawaba sab'ina nabiyyan. Kita akan mendapatkan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni seperti pahalanya 70 para nabi. Wa kana kama abadallaha ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan pahala seperti dia sudah beribadah 500 tahun lamanya. Wa mata fi tilka sanati mata syahidan, dan tatkala kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal pada saat ini, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mati yang syahid. Hadirin jamaah sholatil Jumu'ah rahimakumullah, sungguh istimewa bagi diri kita umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun usia kita pendek, tapi pahala kita dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam patutlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai detik ini kita masih bisa bersimpuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sholatil Jumu'ah rahimakumullah, di saat datangnya bulan Syaban ini, kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk lebih meningkatkan diri kita dalam hal aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satunya tadi sudah disampaikan bahwasanya barang siapa yang berpuasa di awal bulan Syaban, kemudian berpuasa 3 hari lagi di pertengahan bulan Syaban, dan berpuasa di 3 hari terakhir di dalam bulan Syaban, maka seolah-olah dia sudah beribadah seperti ibadahnya 70 para nabi. Dan juga dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sudah beribadah selama 70 tahun lamanya. Serta nantinya tatkala dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini atau pada bulan ini, maka dia nantinya ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba yang syahid dan tentunya akan mendapatkan predikat husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholatil Jumu'ah rahimakumullah, tatkala kita kembali teringat bahwasanya kita bisa seperti ini itu dikarenakan kedua orang tua kita. Kita bisa seperti ini itu dikarenakan doa dari kakek nenek kita, sehingga nantinya tatkala kita ingin berziarah ke makam beliau, maka dianjurkan kita memperbanyak membacaan Fatihah, dan tentunya dengan bacaan Fatihah tersebut mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggugurkan dosa-dosanya dan juga menerima segala amal ibadahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholatil Jumu'ah rahimakumullah,
pertanyaan yang sederhana bagi diri kita. Apakah doa dari orang yang masih hidup akan sampai kepada orang yang sudah meninggal? Ini pertanyaan yang klasik dan sering kita mendengar pertanyaan seperti itu. Maka jawabannya sederhana. Dikisahkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkuda, beliau berhenti sejenak di sebuah makam, di mana sebuah pemakaman tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar orang yang menjerit, mendengar orang yang menangis, mendengar orang yang meminta tolong. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam turun dari kuda, kemudian menancapkan pelepah daun kurma, ditancapkan di atas makam tersebut, kemudian mengatakan, selama daun kurma ini belum runtuh, belum dirinya daun kurma tersebut belum runtuh dan belum layu, maka orang tersebut nantinya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, tatkala kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doakan kedua orang tua kita meskipun sudah meninggal, dengan kita membaca doa Allahumma ghafirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan sekelumit khutbah pada kesempatan kali ini ada guna dan manfaatnya bagi kita semua, bisa menambah hasanah keilmuan agama kita, dan mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmati wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala, waradallahu an ashabihi wa qurrabatihi sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati wal qurrabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa qadiyal hajat wa qadiyal hajat wa ghafirud dhunub wal khati'at birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna khairan mimma yadhunnun waghfir lana ma la ya'lamun wa la tu'akhidna bima yaqulun. Ilahana anta rasulana wa ridhaka matlubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil
رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.